Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sofredi Sitorus. Saya adalah peserta Latsar Kementerian Agama. Nah, yang mengadakan adalah Balai Diklat Keagamaan Kota Medan. Saya adalah angkatan 3. Di sini saya akan mengidentifikasi isu-isu yang aktual yang terjadi di kantor tempat instansi saya, yaitu Kementerian Agama Kota Binjai, yang mana saya adalah seorang peranata humas ahli pertama dan dihubungkan dengan transformasi digital dan literasi digital yang ada di aspek manajemen ASN dan smart ASN. Nah, isu yang pertama saya identifikasi yang saya dapati di kantor instansi saya bekerja, yaitu tentang di sosial media yang ada di Kementerian Agama Kota Binjai itu konten-kontennya itu masih berbau tentang seremonial. Jadi yang diposting itu adalah tentang seremonial, apel pagi, dan acara-acara begitu. Jadi untuk masyarakatnya itu apa gitu kan. Kita kan bekerja untuk masyarakat, kita pelayan masyarakat. Nah, ketika kontennya itu isinya tentang apel pagi dan acara-acara kegiatan kantor, masyarakat itu apa sih gitu kan. Masyarakat emang butuh kita lagi apel kan gitu. Nah, itu mungkin yang butuh tentang yang butuh internalnya aja gitu ya kan. Oh, ini lagi apel, terus pembinanya siapa gitu. Oh, acara ini. Nah, itu kan yang tahu internalnya aja. Jadi di sini saya ingin mengangkat isu itu supaya konten-konten itu di sosial media, salah satunya itu Instagram, TikTok, dan yang lain itu adalah aspek untuk masyarakatnya begitu, yang informatif untuk masyarakat, seperti ya kegiatan haji misalnya gitu kan, syarat-syarat untuk berkas yang disiapkan untuk pendaftaran haji. Jadi masyarakat itu ketika datang nggak bolak-balik gitu, dia datang udah membawa berkas yang kita share konten dari sosmed tadi begitu. Jadi dia datang tinggal daftar doang, nggak datang menanya lagi tuh apa aja syaratnya gitu. Jadi kan nggak bolak-balik gitu. Nah, isu yang kedua saya identifikasi yaitu ketidaktersediaannya informasi tentang profil Kementerian Agama Kota Binjai. Nah, di sini saya ingin membuat profil Kementerian Agama Kota Binjai, yaitu dalam bentuk PDF, electronic book atau e-book ya, buku elektronik, yang mana itu bisa diakses semua kalangan. Jadi ini sangat berguna misalnya untuk atasan gitu kan, ketika ditanya instansi mana, terus siapa kepala seksinya, terus siapa kepala anggota-anggotanya siapa aja gitu. Nah, jadi atasan ini bisa gampang tuh, tinggal kasih aja PDF-nya, tinggal kasih aja e-booknya tadi. Terus orang yang menerima itu udah jelas informasinya begitu. Apa yang dia inginkan tuh udah dapat gitu. Bukan hanya untuk atasan saja, ketika mungkin untuk mahasiswa kan kadang sering melakukan penelitian, membuat jurnal segala macam. Nah, ketika mereka minta tuh data yang bersifat umum ya, yang pengen mereka teliti, ya tinggal kita kasih aja PDF-nya ke mereka gitu. Jadi di buku PDF itu sudah mencakup semua company profile instansi Kemenag gitu. Nah, isu yang ketiga atau yang terakhir ya, sebagai seorang peranata humas itu kan salah satu kerjaannya itu mendokumentasikan, memfoto-foto kegiatan terus orang-orang. Nah, jadi sering yang jadi masalah itu orang-orang tuh pada nagih bang mana fotonya, foto aku tadi mana gitu. Nah, mereka kan juga
pengen ngeliat ya hasil foto mereka, terus mereka ingin posting juga mungkin di sosmed mereka pribadi. Nah, dan yang terkadang menanyakan itu bukan hanya 1-2 orang, tapi banyak gitu. Apalagi kalau acara besar yang melibatkan banyak orang di situ. Terus banyak yang nanya, "Bang, mana fotonya? Bang, mana fotonya?" Jadi itu kan ribet ya. Jadi ketika harus kirim satu-satu, terus banyak makan data juga. Jadi di sini saya akan mengefektifkannya, mengefisienkannya. Saya akan merangkum foto-foto kegiatan tadi yang sudah saya dokumentasikan dalam Google Drive misalnya atau Cloud, yang mana ketika orang-orang itu minta dokumentasi mereka, tinggal saya kasih aja linknya, link Google Drive-nya atau link Cloud-nya. Udah mereka sendiri yang akses begitu, mereka sendiri yang download. Jadi nggak ribet di saya, nggak ribet di mereka juga gitu kan. Nah, jadi setelah saya paparkan 3 isu yang saya identifikasi tadi, saya tertarik mengangkat satu isu, yaitu isu yang pertama ya, yang mana konten-konten yang ada di sosial media seperti Instagram, TikTok, dan YouTube itu menyangkut tentang konten yang informatif, yang berisi informasi untuk masyarakat begitu. Jadi bukan hanya sekedar acara-acara seremonial, terus acara apel pagi yang dampaknya masyarakat tuh nggak rasakan gitu. Apa untungnya untuk masyarakat begitu kan? Masyarakat juga nggak ada kepentingan untuk mengetahui kita lagi apel pagi begitu. Tapi itu penting juga sebenarnya untuk komunikasi internal begitu kan. Maksudnya dibarengi juga dengan komunikasi eksternalnya ke masyarakat begitu. Komunikasi internal kita udah bagus, kita menjalin komunikasi sesama rekan kerja di dalam instansi Kemenak Kota Binjai begitu. Terus komunikasi eksternalnya tadilah yang harus kita perbanyak. Misalnya contoh tadi saya paparkan tentang informasi haji, misalnya syarat-syarat berkas berhaji apa aja yang dibawa. Jadi masyarakat itu udah datang tinggal bawa berkas terus tinggal daftar gitu. Terus layanan-layanan Kemenak yang lain, misal syarat-syarat mendirikan madrasah misalnya kan. Jadi masyarakat tuh nggak datang, nggak nanya lagi gitu kan, apa bang syarat-syaratnya gitu, dan informasi yang lain gitu yang dampaknya itu dirasakan oleh masyarakat langsung. Nah, itulah isu yang bisa saya angkat di instansi tempat saya ditugaskan, yaitu Kementerian Agama Kota Binjai sebagai CPNS Pranata Hubungan Masyarakat Ahli Pertama yang dihubungkan dengan transformasi digital dan literasi digital. Kurangnya saya minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.